Belakangan ini dunia sedang dihebohkan oleh suatu penyakit baru yang bernama COVID-19. COVID-19 atau coronavirus disease ini disebabkan oleh SARS-CoV-2. Pertama kali merebak di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Saat ini COVID-19 sudah menyebar ke puluhan negara dan mengakibatkan kematian bagi jutaan jiwa. Lalu, bagaimana kita bisa mengenali orang yang terinfeksi COVID untuk mencegah penularannya? Orang yang terinfeksi COVID-19 memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu batuk, pilek, demam di atas 38 derajat Celcius. Gejala lain yang dapat dirasakan yaitu sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, nyeri badan, nyeri otot, menggigil, hilangnya penciuman, dan juga hilangnya indera perasa. Bagaimana virus ini dapat ditularkan? Virus ini dapat menular melalui droplets atau percikan air ludah yang tidak sengaja dihirup saat berdekatan dengan penderita COVID-19. Tidak mencuci tangan dengan sabun setelah menyentuh benda yang disentuh oleh penderita COVID-19 juga bisa menyebabkan penularan dari virus COVID-19 ini sendiri. Kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. Peta sebaran COVID-19. Persebaran COVID-19 juga kini telah menjangkau Indonesia, di mana pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia mengumumkan pasien pertama di Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. Namun, upaya tersebut belum mampu menekan pertumbuhan atau persebaran COVID-19 di Indonesia. Berikut adalah data persebaran COVID di 34 provinsi di Indonesia dihimpun dari situs covid19.go.id per tanggal 9 September 2021. Terdapat kasus meninggal, sembuh, dan dalam perawatan atau isolasi mandiri sehingga jumlah kasus yang sudah terkonfirmasi yaitu sebanyak 4.158.731. Dan per tanggal 9 September 2021, kasus bertambah sebanyak 5.376 kasus. Terdapat 138.431 kasus meninggal, dan per tanggal 9 September 2021 bertambah 315 kasus meninggal. Untuk kasus yang pasien sembuh, berjumlah 3.901.766 kasus pasien sembuh, dan per tanggal 9 September 2021, jumlah pasien sembuh bertambah 14.356 kasus sembuh. Untuk kasus yang masih aktif, terdapat 118.534 kasus aktif, dan per tanggal 9 September 2021, kasus aktif berkurang sebanyak 9.295. Dari data tersebut, maka kita mengetahui bahwa laju persebaran COVID di Indonesia sudah sangat tinggi. Maka, apa-apa saja penyebab meningkatnya COVID-19 di Indonesia? Berikut penjelasannya. Yang pertama, proses penyebaran virus sangat cepat. Yang kedua, peningkatan aktivitas masyarakat yang sangat tinggi, terutama pada hari raya besar. Yang ketiga, penerapan protokol kesehatan di masyarakat mulai menurun. Yang keempat, vaksinasi di Indonesia belum merata. Yang kelima, masyarakat mulai abai terhadap COVID-19. Untuk berita hoax tentang vaksin di Indonesia, salah satunya video siswa lumpuh usai divaksinasi COVID-19 tanggal 4 September tahun 2021. Di mana beredar di media sosial sebuah video dari Kabupaten Gorontalo Utara yang memperlihatkan siswa menangis karena merasakan tangannya tidak bisa digerakkan usai menjalani vaksinasi COVID-19 dengan narasi seolah tangannya lumpuh. Berikut data vaksinasi COVID-19 tertanggal 10 September tahun 2021, di mana pada vaksinasi pertama masih 71.175.259 orang dari target sasaran vaksinasi nasional 208.265.720 orang. Pada vaksinasi kedua hanya sebanyak 40.867.993 orang, dan vaksinasi ketiga hanya 755.434 orang. Penyebab rendahnya vaksinasi di Indonesia yaitu banyaknya hoax yang muncul di awal proses vaksinasi sehingga masyarakat belum memahami dampak vaksinasi seutuhnya. Berikutnya, rendahnya minat masyarakat vaksinasi karena masih ada yang bersikap skeptis yang menganggap vaksinasi ini tidak aman dan akan berdampak negatif. Nah, di sini kami menampilkan gambar-gambar berupa dampak COVID-19 di Indonesia.
Informasi ini kami dapat dari YouTube resmi Metro TV News, yang mana dalam video tersebut Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa dampak pandemi COVID-19 memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan, di mana dalam kesehatan, dampak COVID-19 menciptakan krisis kesehatan. Dan untuk dampak sosial yaitu berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja. Dan sedangkan untuk yang ekonomi, yaitu kinerja ekonomi menurun tajam. Dan dampaknya untuk keuangan yaitu volatilitas dan gejolak sektor keuangan menurun. Ini bisa kita lihat dari data-data berikut ini yang kami tampilkan, yaitu untuk kesehatan atau tingkat kematian pada kasus COVID ini semakin meningkat di Januari 2021. Nah, untuk tingkat pengangguran dalam dampak sosial dan ekonomi yaitu di 2020 peningkatan pengangguran meningkat lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk kemiskinan, di sini keuangan Indonesia semakin menurun dalam tahap kemiskinan yaitu 19,55 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian informasi yang kami lansir. Terima kasih. Sekarang ini banyak isu permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Isu-isu tersebut dapat dianalisis dengan metode APKL. A. Aktual artinya isu atau pokok persoalan sedang terjadi atau akan terjadi. B. Problematik artinya isu yang menyimpang dari kondisi yang seharusnya, yang menimbulkan kegelisahan yang perlu dicari penyebab dan pemecahannya. A. Kelayakan artinya isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. A. Kelayakan artinya isu bersifat logis dan patut dibahas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Isu-isu tersebut adalah yang pertama, tingginya persebaran COVID di Indonesia dengan menerapkan metode kriteria APKL bahwa isu tersebut memenuhi. Yang kedua, tingkat vaksinasi yang belum merata dengan kriteria APKL isu tersebut memenuhi. Dan yang ketiga, dampak COVID-19 di Indonesia dengan menggunakan analisis kriteria APKL isu tersebut memenuhi. Langkah selanjutnya untuk menentukan isu terpilih dilakukan analisis isu dengan metode USP. U. Urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S. Seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan G. Growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Analisis USG digunakan dengan menerapkan rentang penilaian 1 sampai dengan 5, yaitu mulai dari sangat USG atau tidak USG. Isu permasalahan tersebut, nomor 1, tingginya persebaran COVID-19 di Indonesia dengan jumlah 44, dengan indikator banyaknya mobilitas masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat, dan interaksi sosial yang tinggi. Isu permasalahan yang kedua, tingkat vaksinasi yang belum merata dengan jumlah 40, dengan indikator stok vaksin yang terbatas, jumlah penerima vaksin, usia sasaran vaksinasi. Dan yang ketiga, dampak COVID-19 di Indonesia dengan jumlah 36, indikator menciptakan krisis kesehatan. Yang kedua, berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja, dan volatilitas dan gejolak sektor keuangan menurun. Berdasarkan analisis metode USG, isu yang terpilih adalah isu yang pertama, yaitu tingginya persebaran COVID-19 di Indonesia. Lalu, bagaimana cara kita untuk mencegah penularannya? Kita bisa melakukan 5M. Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga memakai masker.